Sekarang kita akan menjelaskan tentang implementasi hashing yang metode spirit chaining gitu ya, atau link. Di program ini namanya phashing ini, projectnya ada kelas hash dan ada main kelasnya phashing. Yang hash kita lihat bahwa karena di spirit chaining pada dasarnya adalah ada tabel hash array, kemudian setiap selnya dilengkapi dengan link list, maka kita buat kelas node di situ untuk linknya, yaitu isinya data dan next yang akan menggandeng data-data yang terjadi tabrakan. Kemudian di kelas hash ini ada atribut tabel array of node ya. Kemudian untuk di bawahnya ini adalah metode prima yang akan mencari bilangan prima yang lebih besar atau sama dengan n, yaitu seperti ini. Ini sudah kita bahas pada kuliah pemrograman 1 gitu. Ngecek prima itu seperti itu sampai menemukan yang prima mulai dari n, misalkan n-nya 15, nanti 15 bukan prima, terus ditambah lagi di sini plus plus jika bukan prima, n plus plus sampai prima keluar, maka returnnya adalah prima yang lebih besar, pertama kali prima yang lebih besar dari n. Kemudian di metode hashing adalah ini proses membuat tabel hashnya, insertnya, di mana x ini adalah data yang akan datang nanti, akan jadi masukan yang akan kita tempatkan di tabel yang panjang x-nya sebanyak n besar di sini. Lalu kita cari prima yang sama dengan n atau lebih besar, kita masukkan dalam variabel p di sini. IH adalah indeks hash, S ini untuk menghitung rata-rata probe-nya nanti. Di awal nilai awalnya, kalau di linear probe tadi kita cukup mengisi tabelnya dengan nilai 0. Di sini kita ada data, ada next ya. Pertama kita new node dulu, node-nya kita create dulu, lalu kita isi tabelnya dengan 0, datanya, next-nya kita 0 ya. Ini nilai awal inisialisasi daripada tabel hash-nya. Kemudian dari 0 sampai n ini kita akan menempatkan ya, karena datanya ada n, jadi ini nanti datanya ada n, kita menempatkan dari 0 sampai n ini datanya, kita hitung modulonya dengan modulo p sudah kita hitung tadi. IH ini akan kita cek indeks hash-nya apakah sama dengan 0 datanya, kalau sama dengan 0 berarti masih kosong, kita bisa isi dengan xi datanya. Nah, kalau sudah terjadi tabrakan, collision, maka kita cari kita create node-nya, lalu kita isikan di situ B dengan new node, kita buat objek baru B, lalu kita isi datanya xi, next-nya kita 0, baru kita gandeng di mana letaknya. Jika di tabel i next-nya 0 ya langsung disambung di sini, next-nya sama dengan B. Jika tidak berarti sudah ada data tabrakan yang lainnya, maka kita cari di sini. Seperti proses insert atau penambahan pada link list di belakang ini. Sebetulnya kalau mau lebih cepat ditambah di depan, tapi urutannya menjadi kebalik memang. Data yang datang belakangan nanti letaknya di depan, itu untuk mempercepat sebetulnya. Bisa juga dengan, tapi karena ini link listnya tidak begitu banyak, maka kita pakai perulangan seperti ini, tidak apa-apa. Seperti ini bisa disempurnakan dengan
ada headnya, ada tailnya seperti pada pembahasan linked list. Ini intinya akan menyambung di belakang. Kalau sudah ada 2-3 data yang tabrakan, maka ini akan ditaruh di paling belakang gitu ya. Setelah itu kita coba cetak isi tabelnya, dimulai dari indeks 0 ya. Kita sini sampai sini tadi ya. Kita cetak mulai dari indeks 0. Di sini kita lihat indeksnya I, spasi, lalu tabel I data. Ini yang tidak tabrakan, yang langsung begitu. Jika tidak 0 ya, jika tabel I ini tadi, ini pertama kita langsung cetak I, tabel data I. Misalkan tabel I data tidak 0, nah, berarti sudah ada datanya. Baru kita cari di sini posisinya ya. Kalau nextnya 0, berarti baru 1 langsung kita gandeng di sana. Maka I, tabel I, next, dan seterusnya sini adalah mencetak gitu ya, isinya. Jadi kita cetak isinya linked list yang tabrakan tadi dengan key data. Kita cetak lalu key-nya menuju next gitu ya. Jadi pertama kita cetak i-datanya, data yang langsung, lalu kita cetak yang tabrakan-tabrakan. Ini intinya mencetak itu. Kalau ada yang tabrakan. Nah. Kemudian kalau sudah itu sampai selesai, lalu rata-rata baru ketemu di sini. Dengan cara S tadi ditambah-tambah dan seterusnya. Nanti kita jelaskan pada waktu kita running program itu. Kemudian proses search-nya, yaitu di metode find ini, kita bisa lihat di sini lokasinya. Pertama kita isi 0, lalu ya adanya false seperti biasa. Kita hitung dulu P-nya, prima N yang lebih besar atau sama dengan N. Lalu yang kita cari A ini, kita hitung modulonya, kita masukkan ke I, kita cek maksud saya, tabel I ini apakah sama dengan A, dan A tidak 0. Jika ya, maka true. Ada berarti di lokasi I. Jika tidak, karena ini metode spirit chaining link, maka kita akan nyari ke next-nya misalkan. Jika tabel I next-nya 0, next-nya tidak 0 maksud saya. Next-nya tidak 0 berarti kalau 0 nanti di sini ada false. Kalau 0 berarti false. Kalau tidak 0 berarti ada data yang tabrakan gitu. Baru kita cari di sini. Proses mencarinya dengan ini. Pertama key ini sementara kita sama dengan next, ada false. Lalu while-nya jika key tidak 0 dan belum ada, maka kita cek apakah A sama dengan key data. Kalau iya langsung true, kalau enggak kita cari sebelahnya. Ini sangat cepat sekali kalau node-nya enggak terlalu banyak, ini hanya 1-2 cek seperti itu. Dan jika ada, maka kita cetak data ada di lokasi, dan karena bisa juga di depan, bisa juga di linknya, maka ke K gitu. Nanti kita lihat programnya. Jika tidak ada, maka kita tulis tidak ada. Oke, ini di kelas hash. Lalu di main kelasnya ya, di main kelasnya pertama kita ya scanner random untuk input, lalu randomnya kita buat data yang random ini, mulai dari di main sini banyak data. Oke, kita tampung dengan N, lalu kita mau minta membuat data random dengan kelas random R objek random, lalu boolean diisi ada ini nanti diisi false di sini. Jadi di sini intinya dari for
I dari 0 sampai dengan N, kita mencari N data yang datanya tidak boleh ada yang sama. Maka dari itu, begitu XI sama dengan RNX ini, lalu kita cek apakah J-nya mulai I-1 sudah ada. XI ada sama dengan XJ enggak? Jika sama, maka ada true, maka kembali lagi di sini. Sini do while-nya while ada, kalau ada kembali lagi nyari yang tidak ada. Begitu nyari sampai 0 gitu ya, udah nggak ada yang sama, maka tetap false. Ini false, awalnya false, defaultnya false. Oke, kalau sudah keluar di situ dijamin tidak ada yang sama, maka kita cetak datanya. Lalu kita membuat objek H dari kelas hash, kita buat new hash, lalu kita panggil metode hashing. X yang sudah kita buat berbeda tadi kita masukkan sebanyak N data, lalu ya yang terjadi akan dicetak tadi tabelnya, lalu rata-ratanya juga akan dicetak, kemudian masukkan data yang dicari, kita cobakan di situ nanti. Itu ditampung di A, lalu A-nya kita cari di metode find ini, hasilnya seperti apa. Begitu kita coba jalankan program ini. Dimulai dari yang kecil dulu, 10. Maka akan ada primanya 11. Jadi di sini 10 data. 10 data ya. Bisa kita lihat. Banyak data 10, lalu 10 ini tidak ada yang sama. Yakin tidak ada yang sama kan? Oke. Di sini langsung kita cetak hasil tabelnya. Ternyata yang nilai hash-nya 1 itu ada 4 data ini. Pertama 56, oke 56 modulo 11, 1, 78 juga 1, 2, 3 juga 1, 1 sendiri 1. Ini urutannya sesuai itu ya. Karena saya tadi melakukan dengan insert belakang gitu ya. Kalau insert depan maka kebalik urutannya ini. Ini nggak senangnya seperti itu, kurang adil gitu. Jadi nggak apa-apa, tabrakan 4 ini nggak masalah. Nanti rata-ratanya masih 1 koma. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita lihat. Yang tabrakan hanya ini saja ya. Nah ini nggak apa-apa. Kasusnya memang bisa seperti ini. Padahal datanya sudah kita buat random. Tapi kenapa nggak menyebar sini? Ini ya nggak apa-apa. Memang kenyataan seperti itu. Kenapa 1,6? Cara menghitungnya kita lihat yang tabrakan di sini 3. Sepertinya. Yaitu 78, 23, dan 1 ini 3. 3 data terjadi collision. Yang tidak tabrakan karena 10, 7. Yaitu ini. Semua yang menempati di H titik tadi. HI titik data tadi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 1, 7 ditambah 78 ini. Untuk mencari 78, dia akan menuju. Apakah 56 sama dengan 78? Tidak. Next-nya kita cari, next datanya. Iya, 2 kali. Berarti 78 ini 2 kali probe. Jadi 7 ditambah 2, 9. Ini 3 kali probe, ini 4 kali probe gitu ya. Jadi berapa tadi? 7 ditambah 2, 9 ditambah 3, 12 ditambah 4. Berapa? 16. 16 dibagi 10, 1,6. Kita coba cari 1 ya, yang terakhir tadi. 1. Maka data ada di 1 ke 4. Ini maksudnya di 1, indeks 1 ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ke 4. Karena tabrakannya sampai ini 3 ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita coba, ya Anda bisa mencoba-coba sendiri nanti. Bisa download di Elisa. Banyak data 15. Ya. 1,2 masih 1,2. Ini 15 data. Yang tabrakannya seperti itu, kelihatan langsung di situ. 68 dengan 17, oke ya. Modulo berapa ini? Modulo 17, 0 sampai 16. Ya. Kita lihat di sini aja. Yang tabrakan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tabrakan. Datanya 15, berarti 11 ini 1 kali probe-nya ya. 1 kali cek langsung dapat. Berarti ini 11. Kenapa ini 1,2 ini ya? 11. Yang ini 2, yang ini juga 2, 2, 2. 2 kali 4, 8. 11 ditambah 8, 19.
19 dibagi 15 itu adalah 1 ya. 11 tambah 8 ya, 19 ya. 1 4/15. 4/15 itu ya 2, masih ada 10/15 itu 266 ya. Ya, itu 1,2667 ini adalah 19/15 karena ada 15 data. Ini untuk khusus data yang ada gitu ya. Kita bisa memasukkan data yang tidak ada nanti untuk kasus yang sama primanya tadi ya, nanti aja. Sekarang kita cari yang tidak tabrakan juga nggak masalah. Tadi sudah kita bisa ngecek 99, pasti nanti ketemunya di 14 kedua. Kalau kita cari 97 misalkan, maka jawabannya ada di 12 ke 1 yang pertama ini. Oke, kita coba dengan test case data yang lain. Tadi untuk linear probing tentunya ada problem. Kalau sekarang kita masukkan 17 ya, maka primanya tetap 16. Nah, ini kalau misalkan nggak ada yang tabrakan nggak masalah, pas gitu datanya ya. 17 dimasukkan ke dalam tabel hash yang ukurannya 17, misalkan tidak ada tabrakan, ya sudah pas. Masing-masing nggak ada yang 0, nggak apa-apa. Nanti nyarinya kalau tidak ada gimana? Ya nyarinya kan ke nextnya gitu. Nextnya semua 0 ya sudah, berarti nggak ada. Ini kita hitung dulu kenapa rata-ratanya 1,4117647 ya. Kita lihat bahwa 1,4 ya, 1 itu. Kita lihat datanya 17, yang tabrakan ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 11 kali 1 ini 11 yang langsung. Ya, pastikan lagi 6. 17 kurangi 6, 11. 11 kali 1 ya 11, ditambah yang 2. Itu 2, 3, 4, 5. 5 data ini 38, 48, 28, 99 ini 2 kali probe baru ketemu. Berarti 10 ditambah 11 tadi kan 21, ingat 21 ditambah yang satu ini 3. Jadi 11 ditambah berapa? 10 tadi ya. Itu 2, 3, 4, 5 ya. 21 ditambah 3. Betul ya, 24. Kita cek lagi. Yang tabrakan ada 6, berarti 11. 11 ditambah yang 5 ini 2, 2, 2, 2 kali 5 10. 11 tambah 10 21 ditambah 3 24. Nah, 24 dibagi 17. Dibagi 17 datanya. 24 dibagi 17 itu 1 7/17. Nah, 7 dibagi 17 itu 4 ya, 68, masih ada ya itu sisa 1 seperti itu. Nah, kita sekarang coba nyari yang tidak ada, 100 misalkan ya. 100 tidak ada, maka ya jawabnya data tidak ada. 100 ini harusnya di mana 100 ini? Nah, 100 ini kita modulo 17, hasilnya berapa? Ayo, 100 modulo 17. 17 kali 5 35. 35 85 tambah 17. Itu sudah melebihi 100 kan? Ya, sisa 2 kan ya. Berarti kurang lebih nilainya 100 dikurangi 85. 15 ya. Nah, 15 dan di sini ketemu 0, berarti ya langsung. Misalkan ketemu 14 ya apa? Di sini kita cari, nanti bisa kita cek yang 99 nanti ketemunya di sini. Ini bukan ini 99 ada di situ ya. Kebetulan 99 ada di situ. Misalkan yang 14 sendiri kan tidak ada. Kita cari 14 harusnya di sini. Ini bukan 14 ya, selesai, tidak ketemu juga, nggak masalah ini. Jadi kalau n-nya primanya sama dengan n, ya nggak masalah. Kalau di linear probe akan ada sedikit masalah gitu.
Saya kira itu cukup, silakan dicoba-coba program saya ini. Terima kasih.